Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ada beberapa poin yang menjadi catatan paling penting kita, ya, diantaranya berkaitan dengan time frame, ya, berkaitan dengan time frame, berkaitan dengan level, ya. Jadi nanti yang akan kita bahas pada siang hari ini berkait dengan yang paling penting, ya, karena kalau kita salah di dalam mengambil time frame juga hasilnya berbeda. Yang pertama kita lihat, nanti kita pelajari time frame. Apa ini time frame, ya? Time frame ini satu kumpulan dari pergerakan dalam satu periode, ya, atau bahasa gampangnya ini mengklasifikasi pergerakan itu di dalam periode tertentu, ya. Ada time frame-nya menit, ya. Time frame menit ini ada M1 1 menit, ada M5 5 menit, ada M15 15 menit, ada M30 artinya 30 menit. Kemudian di atasnya ada jam. Jam ini ada dua, ada H1 artinya 1 jam, ada H4 artinya 4 jam. Kalau H1 berarti pergantian candle 1 jam, H4 pergantian candle 4 jam sekali, ya. Nanti bagaimana penggunaannya kita juga akan pelajari secara detail di sana. Yang selanjutnya ada time frame di atasnya, ya. Ada time frame yang lebih tinggi lagi. Ada di atas dari jam itu ada hari, ya. Ada time frame, ada hari. Tadi ada menit, ada jam, ada hari. Hari ini berarti pergantian candle ini setiap 1 hari sekali. Sehingga dalam 1 hari itu ada 24 jam, yang kalau kita menggunakan H1 ada 24 candle. Kalau kita menggunakan D1, time frame D1, maka hanya 1 candle, ya. Jadi pergerakannya terlalu kecil. Di awal terlalu kecil gitu, ya. Tidak bisa kita lihat secara detail kalau kita menggunakan time frame daily. Sehingga kalau kita mengambil tipe trading kita scalping, tentu daily ini tidak ketemu, ya. Pergerakannya cukup lambat, ya. 1 hari baru ganti candle. Di atasnya lagi ada minggu atau mingguan. Candle yang berubah atau candle 1 terbentuk, selesai, ganti candle setiap 1 minggu sekali. Bahasanya adalah weekly, ini daily. Ini daily. Ini weekly. 1 minggu sekali ganti candle. Kemudian ada bulan, ya. Di atas mingguan ada bulanan. Ini disingkat dengan MN atau monthly. Yang terakhir ada tahunan. Candle yang hanya akan berganti setiap 1 tahun sekali. Ini tidak ada. Terakhir di bulanan, ya. Yang tahunan tidak ada. Time frame tahunan tidak ada, ya. Tidak ada. Yang terakhir di monthly, ya. Baik, sekarang kita coba untuk membaca dan membicarakan berkaitan dengan time frame yang awal dulu, ya. Time frame rendah, namanya time frame rendah. Menit ini time frame rendah. Ini biasa dipakai untuk scalping. Scalping ini apa? Scalping ini memanfaatkan pergerakan-pergerakan kecil, naik dan turunnya kita bisa manfaatkan di sana. Ini biasa menggunakan time frame yang kecil. Kalau kita belum memahami penggunaan multi time frame, maka lebih baik kita fokus pada satu time frame yang kita anggap cocok dulu. Misalnya kita menggunakan scalping, trading kita scalping,
maka ambil yang time frame kecil dulu. Apakah M5 atau M15 boleh ya? M5 atau M15. Caranya analisa bagaimana? Ya hampir-hampir sama ya. Kalau kita analisa M5 misalnya begini. Nanti yang kita baca hampir sama. Ada level, ada koreksi, ada support, ada resisten ya. Selalu sama di dalam kita membaca analisanya. Yang membedakan hanyalah waktu transaksinya, waktu entry dan waktu exitnya, termasuk target dan resikonya. Di sebelah bawah misalkan ada level banyak ditolak begini, ini berpotensi naik, ya sama saja. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk buy limit misalnya, atau untuk buy, ambil posisi buy. Targetnya di mana? Targetnya nanti di ujung di atas selanjutnya, atau bahkan bisa di sini. Ya, kemudian misalnya kita sudah tentukan di sana ya, targetnya sudah tentukan, targetnya di sini. Resikonya di mana? Resiko ini biasa kalau secara normatif menggunakan perbandingan 1:2, maka tidak cocok untuk menggunakan scalping. Jadi scalping ini harus entry dengan cepat, exit dengan cepat, sehingga gunakan rasionya hampir sama saja ya, sama atau hampir sama, atau kurangi sedikit. Kita taruh di sini, stop lossnya taruh di sini, samakan atau dikurangi sedikit dari targetnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar nanti tidak selalu tersentuh stop lossnya ya, karena terlalu dekat nanti selalu tersentuh. Jadi biasakan kita menentukan target, biasakan kita membatasi resikonya, karena kita tidak pernah tahu market ini kalaupun naik akan sampai di mana, kalaupun turun akan sampai di mana. Yang penting berada di wilayah pentingnya, kita sudah mengantisipasi, sudah melakukan simulasinya ya. Kemudian bagaimana kalau kita manfaatkan di M15 ya, sama saja, boleh-boleh saja. Ya, kalau kita suka di time frame-nya M15 boleh. Ini pakai scalping juga masih bisa. Ya, caranya melihat bagaimana cara memahaminya sama. Jadi kita lihat kecenderungannya. Ini kalau kita lihat, kalau kita tarik naik, turun. Turun tidak sampai di levelnya, tidak sampai di bawah, balik naik lagi. Yang bisa kita manfaatkan sebenarnya ketika dia mulai memantul ya, kita bisa manfaatkan di tengahnya, di atasnya ini kita bisa manfaatkan dengan buy stopnya. Targetnya berada di sini. Nah, itu kan kecil. Namanya scalping, target 80 sudah bagus, 100 sudah bagus sudah. Demikian juga ketika dia naik breakout ya. Breakoutnya di sini, taruh di atasnya. Kita bisa manfaatkan di atas levelnya ini untuk breakout, pakai buy stop di sana. Targetnya di mana? Targetnya di atasnya lagi, yang dekat ya. Scalping itu tidak usah jauh-jauh, bahkan 80 sudah cukup sebenarnya. 80 sudah cukup. Jadi kalau 80 itu kira-kira berada di pundaknya sini, puncaknya sini ya. Ini scalping namanya. Jadi kita manfaatkan pergerakan kecil-kecil. Kemudian ketika naik turun lagi, perhatikan terbentuk lagi turun. Ya, sebenarnya di sini ada level. Nah, ada level di sini. Kita juga bisa manfaatkan sell stopnya. Nah, di bawah ini kita bisa manfaatkan sell stopnya. Termasuk ketika balik naik lagi ya. Ketika mau balik naik lagi nanti diuji di area ini juga. Sama, di atasnya kita gunakan buy stop. Di atas kita gunakan buy stopnya ya. Apakah targetnya harus 80? Enggak, target scalping itu kecil boleh 30, 40, 50, 60, 70 masih boleh, jadi masih bisa exit. Artinya 30 itu bukan termasuk di spreadnya ya. 30 itu sudah all in, artinya kalau kita entry buy atau kita entry sell ya. Misalnya kita entry sell di sini, memanfaatkan dari levelnya. Sell di bawah ini misalkan ya. Kita ambil sell di sini. Nah,
angka yang kita masukkan ini kita menggunakan lot berapa, misalkan lot 0,1, maka 80-nya itu tentu kita melihat floatingnya di sana berapa ya. Kalau floatingnya 8 dolar, jadi kalau misalkan ini sudah profit 10 dolar misalnya ya, 10 dolar, maka ini pergerakannya 10 kita bagi 0,1 adalah 100. Sudah cukup kita exit dulu. Jadi yang kita lihat nanti adalah bagaimana floatingnya di situ. Ini kalau kita manfaatkan peluang kecil atau kita manfaatkan scalping dengan time frame M15